Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfian Rahman Pratama dari kelas R4G dengan NPM 2020-4350-0646. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konkurensi dan recovery control dari pertemuan 14. Lanjut, pengertian konkurensi kontrol. Konkurensi kontrol atau pengontrolan konkurensi merupakan salah satu fungsi dari DBMS. Pada DBMS terpusat multi-user dapat mengakses sejumlah transaksi pada waktu bersamaan. Penggunaan multi-user pada DBMS berpeluang terjadinya inkonsistensi basis data. Maka perlu adanya pengendalian persaingan eksekusi transaksi (konkurensi kontrol). Transaksi yang konkuren banyak dipilih dibandingkan transaksi secara serial. A. Idle time, waktu menganggur kecil. Aktivitas transaksi terbagi dua, yaitu aktivitas I atau O seperti pengaksesan disk, penulisan ke monitor. Aktivitas CPU seperti proses perhitungan, pembandingan. B. Response time, waktu tanggap lebih baik. Permasalahan yang terjadi dalam konkurensi, loss update atau modifikasi yang hilang, uncommitted dependency atau ketergantungan yang tidak sukses atau modifikasi sementara, inconsistent analysis, analisa yang tidak konsisten. Loss update atau modifikasi yang hilang, masalah operasi yang sukses dari seorang pengguna kemudian ditindih oleh operasi update. Sini ada T1, X sama dengan X min 10 modifikasi yang dipakai, dan T2, X sama dengan X plus 100 hilang modifikasi. Keterangannya adalah modifikasi pada T2 akan hilang karena T1 akan memodifikasi tanpa memperhatikan modifikasi dari T2 pada waktu T3. Uncommitted dependency atau ketergantungan yang tidak sukses atau modifikasi sementara. Masalah terjadi saat suatu transaksi membaca data dari transaksi lain yang belum dikomit. T1, X sama dengan X min 10. T2, X sama dengan X sama dengan 100. Jika setelah rollback membaca atau modifikasi data, maka akan membaca atau memodifikasi data yang salah. Lanjut, inconsistent analysis. Masalah terjadi saat satu transaksi membaca beberapa nilai tetapi transaksi kedua pada waktu sama memodifikasi nilai tersebut. Di sini ada tabelnya, bisa dilihat. Next, teknik pengontrolan konkurensi. Ada locking. Apabila suatu transaksi mengakses suatu data, maka suatu lock atau kunci dapat mencegah pengaksesan oleh transaksi lain. Lanjut, ada timestamping. Timestamping merupakan suatu identitas waktu dimulainya suatu transaksi. Timestamping mengatur prioritas transaksi berdasarkan timestamp. Timestamp terkecil merupakan transaksi paling duluan. Jika terjadi konflik, transaksi di restart. Lanjut, ada optimistic. Berasumsi bahwa konflik jarang terjadi sehingga proses tetap berjalan dan pengecekan dilakukan pada saat transaksi sudah dikomit. Jika ada konflik, transaksi di restart. Lanjut, metode locking. Prosedur untuk mengontrol pengaksesan data secara konkuren. Apabila satu transaksi mengakses basis data, suatu lock atau kunci akan menolak pengaksesan transaksi lain untuk mencegah modifikasi yang tidak benar. Lanjut, jenis kunci yang digunakan pada metode locking, kunci RAID atau S digunakan bersama. Jika transaksi mempunyai kunci RAID terhadap suatu data,
maka dia dapat melakukan operasi read, tetapi tidak dapat melakukan operasi update terhadap data tersebut. Kunci write atau X eksklusif. Jika transaksi mempunyai kunci write terhadap suatu data, maka dia dapat melakukan operasi read maupun operasi update terhadap data tersebut. Metric locking. Di sini ada S to X fails. Lanjut, deadlock. Suatu situasi di mana dua atau lebih transaksi masing-masing menggunakan wait. Suatu kunci yang ditahan oleh transaksi lain untuk dilepaskan. Teknik menangani deadlock. Deadlock prevention. DBMS mengamati transaksi apakah menimbulkan deadlock dan tidak akan membiarkan deadlock terjadi. Deadlock prevention and recovery. DBMS membiarkan terjadi deadlock, mengenalinya lalu menanganinya. Next. Di sini ada tabel dari transaksi deadlock. Lanjut, timestamp. Timestamp merupakan suatu identifikasi untuk dibuat DBMS yang mengindikasikan waktu mulai relatif dari suatu transaksi. Dengan waktu sistem atau penambahan pada counter logik setiap waktu transaksi mulai. Suatu protokol yang menyusun transaksi-transaksi secara global, di mana transaksi yang tertua, transaksi dengan timestamp terkecil, mendapat prioritas utama dari konflik transaksi tersebut. Lanjut, optimistik. Berbasis pada asumsi bahwa pada lingkungan tertentu jarang terjadi konflik, sehingga lebih efisien membiarkan transaksi dieksekusi. Kemudian pada saat akan dikomit, diidentifikasi apakah akan timbul konflik. Jika ya, maka transaksi harus di rollback atau diproses ulang. Next, recovery control. Recovery basis data merupakan suatu proses penyimpanan kembali basis data pada keadaan yang benar sebelum terjadi kegagalan. Failure. Penyebab kegagalan sistem crash. Kerusakan sistem akibat kesalahan pada perangkat keras atau lunak menyebabkan kehilangan memori utama. Media failure. Kegagalan pada media. Media tidak dapat dibaca menyebabkan kehilangan sebagian dari penyimpanan sekunder. Application software error. Kesalahan pada perangkat lunak. Kesalahan logika yang mengakses basis data menyebabkan satu atau lebih transaksi mengalami kegagalan. Natural physical disaster. Bencana fisik yang natural seperti kebakaran, air bah, gempa. Sabotase. Kerusakan pada data, fasilitas perangkat lunak dan keras yang disengaja. Next. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata atau ada ucapan-ucapan yang tidak menyenangkan hati. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.